murtad. Murtad ini ada disebutkan dalam kitab-kitab tauhid, asbabur riddah, sebab-sebab yang menyebabkan orang menjadi murtad. Kalau dia melakukan salah satu dari asbabur riddah, maka dia menjadi murtad dan berarti puasanya batal. Itu 10 yang membatalkan puasa. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang berada di tanggal 24 Sya'ban. Jadi tinggal beberapa hari lagi kita akan menyambut datangnya bulan Ramadan. Bulan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW di akhir bulan Sya'ban beliau berkhutbah, kata Salman Al-Farisi radhiyallahu an, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah berkhutbah atau menyampaikan ceramahnya di hadapan kami di akhir bulan Sya'ban. Kata Nabi, qad adhallakum syahrun 'azimun mubarak. Telah datang bulan yang agung. Nabi menyebut syahrun 'azim, bulan yang agung, bulan yang mubarak, yang penuh berkah. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Fihi lailatul qadri, di dalamnya ada malam yang disebut qadar. Lailatul qadar, ujar orang Banjar, malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul artinya malam. Jadi kalau malam Lailatul Qadar, malam qadar. Apa keistimewaannya? Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu beramal di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan, 80 tahun lebih. Ada yang mentafsirkan maksud 1000 bulan ini maksudnya 80 tahun lebih. Ada yang mentafsirkan 1000 bulan itu bukan lil hasri, bukan pembatasan, tapi untuk menunjukkan banyak. Pokoknya banyak. Misalnya dalam bahasa kita juga biasa, maling nyajar lari 1000 langkah. Apakah 1000 langkah? Ada yang bisa yang pernah menghitung larinya 1000 langkah? Tidak, yang dimaksud adalah bukah benar. Misalnya lagi pusing 7 keliling, bukan pusingnya 7 keliling, tapi itu menunjukkan pusing benar. Ikam jar nakai mun ampih di alpalah mun hendak ampih berpikir dulu 2 kali. Apa maksudnya berpikirnya cuma 2 kali? Bukan, maksudnya bujur-bujur pikirkan dahulu. Jadi penyebutan kata alf di situ ada yang mentafsirkan bukan lil hasr, bukan pembatasan, tapi maksudnya banyak. Walhasil menurut tafsir yang pertama kah, yang kedua kah, yang jelas menunjukkan bahwa beramal di Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan tadi. Mau tafsir yang pertama kita ambil ataupun yang kedua. Oleh karenanya maka rugi kalau kita tidak memanfaatkan. Kapan terjadinya Lailatul Qadar itu? Nabi mengatakan dalam hadisnya, taharrau Lailatul Qadri, carilah, intailah Lailatul Qadar itu di fil ashril awakhir, di 10 terakhir bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain di malam-malam ganjil. Tapi malam ganjil tergantung, bisa juga maksud ganjil di situ 22, bisa yang dimaksud ganjil 24, bisa 26. Kenapa? Karena ada hadis yang lain, intailah Lailatul Qadar itu di malam yang tersisa 5, tersisa 7 kata Nabi, tersisa 9. Apa maksudnya? Kalau 30 Ramadannya, kalau sisa 5 berapa? Kalau bulannya cuma 29, sisa 5-nya berapa? Kan jadi beda. Oleh karenanya bisa digenap, bisa diganjil. Oleh karenanya biar kita dapat keistimewaan itu, jangan hanya milih-milih di malam ganjil. Pokoknya 1 bulan penuh. Nah, minimal kata para ulama, sholat isya berjamaah dan berniat berazam subuhnya berjamaah. Karena dalam hadis yang sahih dikatakan bahwa man shallal isya fi jama'atin, siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, sama dengan melakukan qiyamul lail setengah malam. Siapa ada yang sanggup qiyamul lail setengah malam, mulai jam 12 lewat sedikit qiyamul lail, sholat sunat sampai sebelum subuh. Siapa ada yang sanggup? Ustadz yakin tidak ada yang bisa sanggup, termasuk Ustadz sendiri, kada sanggup. Nah, pahala qiyamul lail itu akan kita dapatkan dengan sholat isya berjamaah. Dan itu bukan hanya di bulan Ramadan, 12 bulan. Nah, kalau itu kita lakukan di malam pas Lailatul Qadar tadi,
Isya'nya berjamaah berarti dapat pahala qiyamul lail setengah malam. Kira-kira berapa ratus rakaat? Nah, itu. Kemudian wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah faka'annama qamal laila kullah, maka sama dengan berjamaah semalam suntuk. Belum lagi keutamaan salat tarawih dan lain-lain. Lalu kata Nabi lagi dalam khutbahnya di akhir bulan Sya'ban ini, syahrun ja'alallahu siyamahu faridah. Bulan Ramadan, bulan yang mana Allah jadikan puasanya wajib. Wa qiyama lailihi tatawu'an, dan melakukan qiyamul lail di malamnya menjadi ibadah sunnah. Man taqarraba fihi bi khoslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwah. Siapa yang melakukan perbuatan baik di dalamnya, perbuatan baik yang sunnah sifatnya, maka sama seperti orang yang melakukan fardu, amal yang wajib yang fardu di bulan lain, di selain bulan Ramadan. Wa man adda fariidatan fihi kana kaman adda 70 fariidatan fi ma siwah. Dan barang siapa yang melakukan ibadah wajib di bulan Ramadan, maka sama seperti melakukan 70 kali lipat ibadah wajib atau ibadah fardu di bulan-bulan lain. Wahwa syahrus sabri, bulan Ramadan ada bulan kesabaran. Maksudnya bulan di mana kita melatih sabar. Sabar apa? Ya sabar dalam segala hal, termasuk kalau belum adzan walaupun cuma 2 detik jangan berbuka. Kenapa? Sabar. Wasabru thawabuhul jannah, sedangkan sabar itu balasannya adalah surga. Wa syahrul muwasah, bulan Ramadan bulan kita berkasih sayang. Wa syahrun yuzadu fi rizqil mu'mini fi, bulan Ramadan bulan di mana rezeki orang mukmin akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dunubihi wa itqa raqabati minan nar. Siapa yang memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka itu menjadi maghfirah atau keampunan, sebab keampunan bagi dosa-dosanya, dan menjadi sebab dia dilepaskan, dibebaskan dari api neraka. Dalam hadis yang lain, siapa yang membukakan atau memberikan makanan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala sama seperti orang yang berpuasa yang dia berikan makanan berbuka tadi. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam maknai hadis ini. Apakah yang dimaksud memberikan makanan berbuka itu makanan yang dia makan waktu berbukanya, seperti kurma misalnya, atau berbukanya lawan kolak untuk membatalkan puasanya lalu makan kolak, apakah itu atau yang lain? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan makanan yang pertama yang dia makan berarti kurma. Ada pendapat yang lain, maksud hadis ini adalah an yushbi'ahu wa yurwiyahu, memberi makanan sampai dia kenyang dan sampai hilang hausnya. Berarti 1 piring. 1 piring berarti ada nasinya, ada lauknya, sayur, ada ikan atau ayam, atau kalau minum berarti minimal 1 gelas menurut pendapat yang kedua. Walhasil dari baik yang pertama atau yang kedua, biar ihtiyatnya kita ambil dua-duanya. Kalau kita mau membukakan orang, makanannya, nasi dan lauknya kita kasih, kurmanya, minumannya juga kita kasih. Dan tidak mesti mengundang orang datang ke rumah. Bisa kita antar ke masjid, ke langgar, bisa kita antar ke rumahnya, bisa dalam bentuk yang masih mentah, misalnya beras ditakar 10 liter atau 5 liter, atau kadu sebatas takaran langsung sakarung bawa antar. Habis itu antar hintalo, antar iwaknya, antar duitnya, macam-macam itu. Kalau 30 yang dikasih makan sama dengan dapat pahala orang 30 gitu. Kemudian kata Nabi, wastakthiru fihi min arba'i khisal, perbanyaklah di bulan Ramadan itu 4 hal. Khaslataini turduna bihima rabbakum, 2 hal, 2 macam yang membuat Allah Tuhan kalian ridha. Wa khaslataini la ghina bikum anhuma, dan 2 hal yang kalian pasti berhajat kepadanya, sangat memerlukannya. Fa ammal khaslatani allatan turuduna bihima rabbakum,
Adapun dua hal yang membuat Allah Tuhan kalian ridha, kata Nabi, adalah fasyahadatu alla ilaha illallah wa tastaghfiruna, yaitu syahadat dan istighfar. Jadi perbanyaklah 4 hal. Di antaranya yang 2 ini, syahadat dan istighfar. Bagaimana bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Yang artinya aku meyakini, mengiktikadkan bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku mohon ampun kepada Allah. Wa ammal khaslatani latani la ghina ankum bikum anhuma, adapun 2 hal yang kamu pasti mau tidak mau pasti menghajatkannya, memerlukannya, yaitu apa? Fatas'aluna Allah al-jannah wa ta'uduna bihi minan nar. Kalian memohon surga kepada Allah dan berlindung dari neraka. Bagaimana bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. As'aluka artinya aku memohon kepadamu ya Allah. Kalau pakai nun, nas'aluka artinya kami memohon kepadamu ya Allah. Bebas terserah mau pilih yang mana. Nah, jadi kesimpulannya, perbanyaklah 4 hal ini. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Berapa kali? Nabi di sini tidak menyebut berapa-berapanya, berarti bebas. Semakin banyak semakin bagus. Kapan waktunya? Nabi juga tidak menyebut kapan. Biasa di kita diamalkannya menjelang berbuka. Kenapa? Di situ lagi siap di depan meja makan. Jadi doanya khusyuk. Doanya khusyuk benar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah. Jadi TV matikan aja, atau kalaupun mau tahu waktu azan maghrib jangan dibunyikan, biar zikirnya khusyuk, biar konsentrasi. Kenapa? Karena sayang, kata Nabi, doa menjelang berbuka itu tidak ditolak. Jadi sayang kalau waktu itu kita tidak manfaatkan. Maka TV kalau mau tahu waktu azan juga kadusa disuarai. Jadi berzikir, asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Kadang imam juga membacanya habis selesai witir. Apakah mesti? Tidak mesti, kapanpun. Imam cuma mengingatkan kita, membimbing. Berapa kali imam? Biasa 3 kali. Kalau hendak banyak, ya baca sendiri. Imam cuma mengingatkan. Artinya, baca ini. Membacanya pokoknya bisa pagi, bisa malam, bisa siang. Kenapa? Karena di sini dalam hadis ini Nabi tidak menyebutkan waktunya, bebas. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya, dan kita Al-Hafidh Al-Mundhiri dalam kitab At-Targhib wat Tarhib. Ini khutbah Nabi yang Nabi sampaikan kepada para sahabatnya di fi akhir yaumin Sya'ban, di hari terakhir di bulan Sya'ban, yang disampaikan oleh sahabat Nabi Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita di bulan Sya'ban. Allah panjangkan umur kita hingga bertemu Ramadan, dan Allah jadikan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelum-sebelumnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin wal tubbina wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masaibid dunya wad din. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.